Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata Danyang Alas atau Penunggu Hutan. Kisah ini bersumber dari Siska Novio. Sebelumnya, aku mau menjelaskan terlebih dahulu pengertian Danyang. Danyang memiliki arti penunggu yang baik. Jadi, meskipun mereka sebangsa roh halus, mereka bertugas untuk menunggu suatu wilayah atau kawasan yang dianggap sebagai kawasan mereka. Namun, Danyang sendiri sangat posesif pada wilayahnya. Cerita ini terjadi pada tahun 2016. Gunung Panderman berada di Kota Batu. Tinggi gunung ini sekitar 2045 mdpl. Rudy adalah seorang yang hobi sekali hiking. Rumahnya yang dekat dengan Gunung Panderman membuatnya sering melakukan solo hiking ke sana. Namun, saat itu memang dia sedang dibuat sadar oleh alam. Saat itu perasaannya ragu-ragu antara ingin pergi atau tidak. Suara hatinya memberikan sinyal yang sangat amat terasa saat itu. Rudy tidak pernah takut karena dirinya adalah tipe laki-laki yang lebih tenang dan santai. Tidak pernah dirinya merasakan ketakutan untuk makhluk seperti hantu. Pernah suatu ketika bermain ke rumah kontrakan temannya yang dikatakan angker di daerah Dieng. Dia bercerita bahwa rumah itu dihuni sosok hantu kuntilanak dan pernah mengganggu dia dan temannya saat malam hari. Saat itu dia sedang makan malam dan asyik nonton TV. Kemudian terdengar suara cekikikan perempuan dari luar jendela, hingga kejadian pintu digedor berulang kali tidak dihiraukan. Temannya saat itu sudah ketakutan, namun tidak bagi Rudy. Baginya, takut itu hanya berlaku kepada Allah saja, tidak yang lain. Suara pintu terketuk dari luar. "Ruth, bukakan Ruth. Siapa itu? Jam segini aku ditamui orang aneh." Rudy hanya tertawa melihat Tony yang sedang ketakutan. Tony sudah kesal dengan tingkah Rudy. Rudy kemudian berdiri dan mendekati pintu itu, lalu membukanya. Tidak ada siapapun saat di luar rumah. Hanya keheningan malam dan angin yang berhembus syahdu ke dalam rumah. "Tidak ada, sudah, percuma," ucap Rudy. Tony sudah khawatir karena jelas dirinya sudah berpikir bahwa yang mengetuk pintu adalah Mbak Kunti, penunggu rumah itu yang sangat jahil sekali. Ternyata selang beberapa menit terdengar suara ketukan itu lagi. Kali ini bukan main. Ketukan tersebut mengetuk berkali-kali dan cepat tanpa henti. Hingga akhirnya Tony menyerah dan bersembunyi di belakang Rudy. Rudy hanya tertawa, kemudian berteriak, "Buka pintunya." Kalau sampai berani membuka pintu dan terdengar suara seperti itu lagi, tahu sendiri akibatnya. Suara tersebut tidak muncul lagi sampai sekarang. Maka dari itu, Rudy terkenal santai oleh teman-temannya. Jika berbicara hantu kepadanya, sangatlah percuma. Tony adalah teman dekatnya. Saat itu dia di rumah Rudy dan hendak pulang. Yakin naik sendiri. Rudy hanya mengangguk sambil memakai sepatunya. Dirinya sudah sedikit aneh dengan perasaannya.
Memang saat itu malam Jumat Legi, hari yang terkenal horor di desanya. Katanya para demit ketika malam hari tiba, bertepatan di hari itu akan berkumpul dan banyak yang gentayangan. Rudy membuang rasa takut itu jauh-jauh. Dirinya berangkat dan mengambil carrier-nya, memberi isyarat ke Tony bahwa dirinya hendak berangkat. Berangkatlah Rudy ke sana. Dirinya saat itu membawa sepeda motor. Entah mengapa akhir-akhir ini Rudy sering sekali sendiri. Pikirannya sering kalut. Tidak terasa sudah sampai di area parkir Gunung Panderman. Sepi saat itu. Ya, memang sudah jam 4 sore. Langit sudah hampir redup. Rudy dengan sikap cueknya merapikan barang yang tidak ingin dia bawa dan dia letakkan di jok sepeda motornya. Kemudian tukang parkir mendekatinya. "Loh mas, kok naik sendiri?" Rudy tertawa dan mengulurkan uang parkir kepada bapak itu. Ternyata karena seringnya Rudy naik Gunung Panderman, tukang parkir itu sudah hafal kepadanya. Dia melanjutkan perjalanan. Namun, saat dirinya merapikan uangnya untuk dia letakkan kembali di dompet, Rudy tampak kebingungan karena di depan pintu parkir terlihat lelaki sedang duduk dan merangkul tasnya. Rudy tidak melihat datangnya lelaki itu dari mana. Tiba-tiba sudah duduk di depan pintu parkir. Rudy tetap melanjutkan perjalanannya. Dirinya melupakan keberadaan orang tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Berjalan melewati lelaki itu, Rudy memperhatikan wajahnya yang lumayan kurang sehat. Lelaki itu memiliki kulit pucat pasi. Rudy menganggukkan kepala saat dirinya tahu bahwa lelaki tersebut memperhatikannya. Rudy mencoba tersenyum, namun respon itu tidak terbalas oleh lelaki tersebut. Bukan sifat Rudy untuk menanggapi sikap tersebut. Dirinya fokus pada niatnya. Dia melanjutkan perjalanan. Untuk mencapai puncak, Rudy bisa saja menempuh waktu 3 jam ke sana. Rudy memilih berjalan santai saja tanpa harus terburu-buru seperti orang dikejar waktu. Hal itu dia lakukan karena dirinya memang ingin bermalam dahulu di latar Ombo. Maka dari itu, dia memilih berjalan santai. Saat berjalan dan sudah jauh dari rumah warga, Rudy seperti sedang dibuntuti oleh seseorang. Padahal saat itu tidak ada yang naik, hanya dirinya saja. Maklum, mungkin karena sekarang bertepatan dengan hari Jumat. Tak lama, dia menoleh ke belakang. Ternyata lelaki yang dia lihat di parkiran tadi sudah berjalan tertunduk di belakangnya. Rudy bingung karena posisi berjalan lelaki tersebut sangat aneh. Rudy mencoba berjalan lagi. Ketika dia berjalan agak jauh, ternyata perasaannya tetap tidak enak. Akhirnya, Rudy menunggu lelaki itu agar jalan mendekat kepadanya. Saat sudah dekat, Rudy mulai menyapa. "Sendiriankah mas?" Tidak seperti tadi waktu di parkiran. Laki-laki itu merespon pertanyaan Rudy. "Iya." Entah kenapa, jawaban lelaki itu membuat bulu kuduk Rudy berdiri. Seperti ada hawa aneh yang barusan berjalan menghantam tubuhnya. Rudy mencoba melanjutkan bertanya kepadanya. "Aku Rudy mas, salam kenal," ucap Rudy sopan. Lelaki itu dengan pelan meraih tangan Rudy sambil menganggukkan kepala.
Kemudian mereka berdua berjalan bersama. Tidak ada keanehan saat itu. Mereka mengobrol satu sama lain, saling melontarkan pertanyaan, dan tiba-tiba waktu berlalu. Mereka tiba di latar Ombo. Rudy kemudian duduk dulu sembari mengistirahatkan otot-otot kakinya, diikuti dengan lelaki tersebut yang ternyata belum diketahui namanya oleh Rudy. "Loh Mas, tadi belum ngasih tahu aku siapa namamu?" tanya Rudy tersenyum. Lelaki itu balik tersenyum kepada Rudy. Dirinya berkata, "Saya sendiri juga lupa. Dani mungkin." "Seingatku Dani," jelasnya. Rudy memperhatikan sikapnya yang aneh. Dirinya bingung dengan jawaban lelaki tersebut. "Oke deh, aku panggil Mas aja biar gak ribet," jawab Rudy. "Oh ya Mas, rumahmu di mana?" tanya Rudy kembali. "Rumahku di sini," jawabnya dengan cepat. "Maksudnya gimana sih?" "Oh, mungkin di desa bawah," batin Rudy saat itu. "Enak ya dekat gunung, tapi ya kalau masih di Batu tetap saja dingin," jawab Rudy. Lelaki itu tertawa, namun aneh sekali. Rudy tetap tidak berpikir aneh saat itu. Dirinya menikmati sekali kesunyian sore yang nyaman baginya. Hingga malam pun tiba, tenda sudah selesai terpasang. Api unggun ia nyalakan. Namun, laki-laki itu masih tetap duduk di tempat yang sama sebelumnya. "Mas, sini loh," ucap Rudy. Laki-laki itu berdiri dan mendekati Rudy. Rudy menuangkan secangkir kopi ke dalam gelas kecil di tangannya. "Saya tidak minum Mas," ucapnya pelan. Rudy tersenyum. "Ini kopi kok." Ternyata saat itu Rudy belum mengerti isyarat aneh dari lelaki itu. "Mas, kamu gak kedinginan kah? Kok gak pakai jaket?" tanya Rudy. Lelaki itu hanya tersenyum. "Saya tidak merasakan apa-apa Mas," ucap lelaki tersebut. Rudy semakin tidak mengerti dengan lelaki itu. Biasanya orang naik membawa peralatan untuk hiking, tapi tidak dengan dirinya. Lelaki itu membawa tas yang terlihat tak berisi. Hanya saja ada yang menarik perhatian Rudy. Sebuah handphone yang dipegang olehnya dari tadi sampai saat ini. Wajahnya juga terlihat sangat sedih dan aneh. Namun laki-laki tersebut menolak. Katanya dia mau cari tali birunya yang hilang di area situ. Rudy semakin bingung. Karena gelap gulita seperti ini, dia ingin mencari satu benda yang susah sekali dilacak keberadaannya di sini. "Tali apa Mas?" "Tali biru, kesayanganku," ucap lelaki tersebut. Rudy hanya ingin menghembuskan nafas yang panjang. Dirinya hanya ingin tidur dan merebahkan tubuhnya di dalam. "Mas, aku tidur dulu ya. Kalau nanti kamu ngantuk, langsung masuk aja ke tenda," ucap Rudy. Lelaki itu hanya tersenyum dan tidak menghiraukan perkataan Rudy. Hingga Rudy tertidur pulas. Pada tengah malam, Rudy terbangun karena suara nada dering handphone. Suara terdengar jelas berdering berkali-kali. Rudy yang menyadari bahwa dirinya ketiduran, akhirnya melihat sekitar. Ternyata lelaki itu belum masuk ke dalam tenda. Rudy segera keluar. Namun, tidak terlihat lelaki itu di luar tenda. Rudy celingukan dan menyalakan headlampnya. Tidak ada jejak lelaki itu pergi kemana. Batin Rudy, mungkin dia meneruskan sampai puncak.
Namun dia agak ragu karena untuk berjalan ke arah puncak, resiko diganggu oleh monyet yang lumayan banyak dan sangat jahil. Ah, ya sudahlah, pikir Rudi. Dia masuk lagi ke dalam tenda karena dingin dan angin lumayan mencubit kulit. Di dalam tenda, Rudi merebahkan badannya. Namun belum lama dirinya melamun. Tiba-tiba terdengar suara desahan kecil yang kesakitan dan susah sekali bernafas. Suara rintihan menahan sakit yang sangat amat sakit sekali. Kemudian terdengar suara nada dering itu lagi. Rudi mencoba tetap tenang dan diam di dalam tenda. Kemudian suara itu hilang. Sorotan lampu tiba-tiba menyala dan terlihat bayangan yang berada di luar tenda. Rudi terkejut karena dia melihat sepasang kaki melayang dan membentuk bayangan pada dinding tendanya. Kali ini Rudi gugup karena bayangan itu mengelilingi tendanya. Rudi memperhatikan saja dan melihat apa yang terjadi saat itu. Hingga sinar itu hilang bersama bayangan itu. Rudi mengangkat alis dan berniat mencoba keluar tenda. Tapi suara hantaman benda ke tanah berkali-kali. Rudi yang hampir berdiri kemudian mengurungkan niat. Dirinya mencoba untuk memperhatikan lagi apa yang akan mengganggunya sebentar lagi. Rudi tidak bisa melihat apapun dan mencoba untuk mengintip dengan membuka resleting tenda. Dirinya mencoba membukanya pelan-pelan. Wajahnya mulai pucat pasi. Rudi sangat benci sekali dengan sosok yang satu ini. Namun, sudah menjadi resiko jika bertemu dengan bangsa mereka di sana. Rudi hanya membatin dan berdoa. Dirinya melihat bungkusan kain putih yang diikat dan melayang. Namun, dari dalam bungkusan itu keluar tangan yang kulitnya berwarna abu-abu. Rudi segera menutup resleting tendanya. Astagfirullah, aku yakin itu pocong, ucap Rudi dengan suara yang pelan. Kemudian suara itu muncul kembali. Tidak ada yang bisa Rudi lakukan selain menunggu di dalam tenda sampai mereka tidak mengganggu lagi. Hampir setengah jam suara itu mengelilingi tenda Rudi dan berputar-putar di sana. Rudi mencoba tenang dan membuang jauh perasaan gelisahnya, hingga dia mencoba memejamkan mata agar dirinya bisa tidur. Ternyata kejadian itu berlalu dan Rudi memang tertidur. Hingga pagi hari, saat dia bangun, sudah ada pendaki yang berjalan menuju puncak. Suara langkah pendaki itu membangunkan tidurnya. Badannya sangat segar sekali dan sehat. Dia terkejut karena matahari sudah bersinar terang. Rudi pun membereskan peralatannya dan sesegera mungkin melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Panderman. Bahkan Rudi bertanya kepada pendaki lain yang berpapasan, namun tidak ada yang melihat laki-laki dengan ciri tersebut. Akhirnya, Rudi memutuskan untuk turun dan pulang. Rasa penasaran Rudi masih menggebu-gebu di dalam dadanya. Setelah sampai di bawah, dia menanyakan kepada petugas tiket dan daftar. Namun, kata petugas itu, hanya Rudi saja yang naik kemarin sore. Tidak ada pendaki lagi. Petugas tersebut juga mengatakan bahwa dirinya saat itu berjaga 24 jam. Rudi mencoba bertanya kembali,
kalau pengunjung dengan nama Dani, Pak. Tidak ada pengunjung bernama Dani sampai hari ini, ucap petugas. Rudi semakin bingung dengan apa yang terjadi, hingga dirinya berjalan turun ke bawah. Namun, di ujung jalan yang rimbun, seseorang yang berdiri tegak terlihat dari kejauhan. Rudi mencoba melihat dengan jelas bahwa itu adalah lelaki tersebut. Namun Rudi melepas wajah khawatirnya dan membelalakan mata. Lelaki tersebut melayang dan terlihat ikatan tali biru yang berada di lehernya. Posisinya melayang, gantung diri. Rudi segera beranjak menuju parkiran dan pulang. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.